Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo Sobat Kreasi. Ya, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam Sobat Rekreasi dimanapun kalian berada. Sekarang balik lagi bareng aku Rahma dan aku Angel. Nah, kita mau ngomongin soal AI. Nah, karena di mana-mana sekarang ini gencar-gencarnya menggunakan AI. Bener banget. Mau kuliah, mau kerja, semuanya bisa pakai AI. Bener. Keresahan apapun, bikin tugas, bikin skripsi, bisa Apalagi itu menggunakan bener AI. banget. Apalagi yang Mbak Rahma selain itu nih ya, kemarin nih baru-baru nih ada AI yang bisa bikin foto orang yang udah meninggalkan kita itu, udah tiada itu bisa jadi bergerak. Jadi itu bisa buat membantu kita hiburan juga ya kan. Ya, betul Emang sekali. luar biasa ya AI ini ya. Karena kita sebelumnya juga sudah merasakan di bangku mahasiswa. Kalau dari Angel sendiri pernah menggunakan tools AI apa nih? Aduh, pernah juga lagi buat biasanya kalau bikin latar belakang nih kan ya, tinggal tolong bikinkan saya latar belakang buat ini. Buatlah gitu ya. Ya, buatlah latar belakang 5 paragraf. Jadi AI itu sangat membantu Bener. kita ya, meringankan waktu dan lain sebagainya juga, gitu ya. Nah, di sini sudah bersama dengan Rahma dan Angel juga. Yeps. Ada salah satu mahasiswa yang berprestasi, keren banget. Ini tentang AI, dia sangat memanfaatkan AI karena dia menjadi salah satu ambasador Ambasador apa tuh Mbak Rahma? Spill dong. di Indonesia, salah satu dari 7 orang. Ada Mas Riko, halo. Halo, Mas Mbak Riko. Rahma dan Mbak Angel. Boleh Halo. perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Riko Fitra. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Saat ini saya itu sedang menempuh studi S1 di jurusan informatika. Saat ini saya semester 5, Mbak. Oh, oh jadi masih kuliah tapi udah jadi duta Microsoft Learn loh Mbak. Ya, keren Wah, banget keren ya. banget nih. Apalagi di Indonesia. Dari 7 ya, dari berjuta-juta Mas Riko yang terpilih. Dan makasih udah hadir ya Mas sama kita ya Mas. Terima Sangat kasih, Mbak. tersanjung ya. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kita harus mendalami tentang AI nih. Aku mau tanya dulu, Benar-benar. gimana sih Mas Riko bisa masuk ke dunia AI atau ambasador AI itu sendiri? Jadi pertama kali aku kenal AI itu karena lomba, Mbak. Jadi awalnya tuh kan ada pelatihan dari Intel. Intel yang prosesor komputer itu. Awalnya tuh bikin pelatihan AI gitu dan aku join dari situ kayak mikir, wah, ini AI ternyata seru juga ya. Jadi waktu itu pelatihannya tuh sebelum ChatGPT itu terkenal gitu. Nah, dari situ tuh aku belajar dari, kan AI itu macam-macam ya. Ada computer vision, NLP, decision making gitu kan. Nah, aku mendalaminya tuh yang waktu itu computer vision. Jadi AI itu bisa mendeteksi gambar atau video gitu sih awalnya. Terus dari situ keterusan, nah sampai sekarang ini. Oh kayak gitu. Jadi Iya. emang dari dulu emang suka AI atau gimana Mas? Iya, suka AI, suka mempelajari AI itu karena menarik banget gitu, Mbak. Berarti bahkan di saat semua orang belum tahu gitu kan, pas itu pas booming kayak baru-baru ini ya, 1 atau 2 tahun yang lalu ya Mbak ya. Oh gitu. Iya, waktu ChatGPT itu kan semuanya jadi AI. Dari terkenalnya awalnya ChatGPT ya. Iya. Kadang tuh banyak mahasiswa ataupun orang-orang tertentu nggak tahu apa perbedaannya teknologi sama AI. Nah, yang membedakan itu apa sih Mas? Inovasi AI-nya Mas, itu boleh sekarang? diceritakan nggak Mas? Sebenarnya AI itu adalah suatu kemampuan dari komputer itu untuk berpikir gitu ya. Berpikir atau making a decision gitu. Sedangkan pendekatan komputer tradisional itu tidak bisa. Jadi AI itu bisa berpikir lebih dalam gitu atau mengenali pola yang lebih advance daripada pendekatan komputer yang biasa sih, Mbak. Jadi itu yang membedakan teknologi biasa dengan AI itu. Jadi AI itu bisa mikir lebih jauh gitu. Keren ya, berarti lebih pintar dari kita sebenarnya. Jelas dong Mbak. Iya, lebih cepat sih, Mbak. Lebih cepat ya, meringankan beban kita sih Betul. sebenarnya. Dan mempermudah juga cara kerja kita. Kalau cara kerjanya dari AI sendiri itu gimana Mas? Sebenarnya macam-macam, Mbak. Tapi paling umum adalah suatu data itu biasanya dikonvert dulu ke angka. Dari angka itu dipelajari oleh komputer si AI-nya itu. Dan outputnya itu aslinya cuma angka. Dan dari angka itu diterjemahkan kembali jadi outputnya. Bisa jadi gambar, bisa jadi teks. Jadi AI itu bisa diterapkan di mana aja selama datanya itu bisa dikonversi menjadi angka.
Berarti bidang apapun ya? semuanya. Nah kalau misalnya nih aku atau Mbak Rahma atau teman-teman sobat rekreasi ini mau terjun di dunia AI nih ya, kira-kira nih apa yang perlu kita kembangkan dari diri kita untuk bisa jadi ahli AI gitu sendiri, bisa dijelaskan ya Mas? Mungkin untuk yang paling simpelnya, teman-teman bisa kayak mempelajari teknologi AI yang baru-baru gitu seperti LLM, ChatGPT, atau yang berbau-bau gambar atau bidang yang teman-teman sukain itu dipelajarin dulu. Butuhnya apa? Setelah itu cari solusi AI yang udah ada nih. Karena kan sekarang udah banyak yang ngembangin AI di bidang-bidang macam-macam kayak healthcare, terus public safety, atau yang di kreatif itu ada yang generatif itu bisa diimplementasikan sih Mbak. Kalau sebelumnya ini Mas Riko sendiri udah pernah mengikuti pelatihan atau gimana gitu bisa tertarik dan mempelajari lebih dalam AI ini? Iya, cuman pelatihan dari Intel itu namanya Intel AI for Youth, atau kalau di Indonesia tuh Intel Prakarsa Muda itu dulu. Tapi kalau misalnya menurut Mas Riko sendiri nih, misalnya ada seseorang yang ingin belajar AI, tapi dia kalau belajar sendiri otodidak, itu kira-kira bisa nggak ya Mas? Oh bisa banget. Jadi di YouTube itu tuh udah banyak banget yang bahas tentang AI dan itu gratis. Tapi kayaknya kebanyakan bahasa Inggris ya Mbak? Iya. Raisa bahasa Inggris. Oh Raisa. Oh gitu, jadi sebenarnya bisa teman-teman kalau belajar ya. Iya. Dan gapnya itu nggak terlalu tinggi gitu loh Mbak. Bagi pemula untuk belajar AI itu nggak sehoror itulah istilahnya. Nggak kayak orang awam belajar kedokteran kan susah banget. Kalau mau belajar AI itu nggak sesusah itu. Dan sekarang juga banyak lah ya tools-tools yang mudah bisa digunakan sama Betul. pelajar mahasiswa gitu ya, nggak harus berpendidikan tinggi gitu pun juga bisa menggunakan AI gitu Betul. ya. Oke, kalau dari Mas Riko sendiri kan banyak ya jenis macam AI gitu. Nah itu Mas Riko sendiri concernnya di mana sih Mas? Aku di dua bidang Mbak. Computer vision sama NLP, Natural Language Processing, yaitu AI yang memproses kata-kata gitu. Contohnya apa nih Mas? Boleh nggak dijelaskan ini? Contohnya itu kayak GPT gitu, tapi aku tuning Mbak. Jadi aku buat AI-nya itu kayak istilahnya itu RAG, Retrieval Augmented Generative. Nah kalau yang membedakan RAG ini sama GPT umum adalah kalau GPT itu kan dia hanya menjawab sesuai data yang dia latih. Iya. Nah kalau RAG ini dia akan menjawab sesuai dengan dokumen yang kita berikan. Oh, Jadi dia nggak akan menjawab selain dari dokumen yang kita kasih. Jadi jawabannya itu pasti akurat. dan udah terbukti gitu Iya. ya. Kalau dari ambasador yang Mas Riko sendiri ikutin ini, apakah membuat program atau bagaimana Mas di dalam ambasadornya itu sendiri? Sebenarnya untuk program Microsoft Launch Student Ambassador ini, student ambassadornya ini diwajibkan untuk membuat suatu event. Dan eventnya tuh harus memberikan impact kepada mahasiswa-mahasiswa atau pelajar atau expert yang lain untuk bisa belajar bareng gitu istilahnya Mbak. Jadi kan teknologi Microsoft ini kan banyak banget tuh. Nah kita bisa memanfaatkan teknologinya si Microsoft ini untuk membuat suatu inovasi gitu sih. Aku juga tadi kan sempat stalking Mas Riko nih ya. Aduh. Kalau perempuan udah Aduh, stalking ini takut udah banget. jangan ini ya Mas, jangan takut ya Bang. Kayak sampai akar-akarnya udah pasti tahu ya Mbak ya. Betul. Ini aku dengar-dengar Mas Riko ini memiliki menguasai berbagai bahasa gitu seperti C++, Python, and JavaScript gitu ya Mas ya. Nah Mas itu belajar kayak gitu tuh dari mana gitu Mas? Sebetulnya awal pertama saya kenal bahasa pemrograman itu karena nggak sengaja. Waktu itu om saya itu kan lagi skripsi, saya otak-atik komputernya. Om saya skripsi saya Dari jahil terus jadi duta apa Microsoft ya Mbak? Iya, itu dulu bahasa pemrogramannya namanya PHP, PHP itu. Kalau yang kamu tahu PHP apa? Korban saya. Iya, jadi itu udah lama banget ya om saya tuh skripsi kan, terus saya kayak ngeliat-liat wah kok kayaknya seru gitu. Waktu itu ya nyoba-nyoba aja belum jadi apa-apa kan. Gitu. Itu SMP kelas 1 kayaknya. Aduh. Iya. Mbak Kelas sampai udah kelas 1 otak-atik ngapain? ini ya. Aku Mbak ngapain? kayaknya apa ya? Kayaknya aku nyolong mangga deh. Oh jadi gitu ya Mas, keren banget ya Mas. Kira-kira butuh berapa lama Mas untuk belajarin bahasa program yang kayaknya aku lihat aja tuh pusing deh. Betul. 3 mungkin? 3 tahun. Iya. Oh gitu. Jadi secepat itu ya. Iya. Cepet loh 3 tahun itu kalau mempelajari hal-hal yang bener-bener. susah. Bener. Apalagi mempelajari perasaan. Enggak. Kalau dari manfaat yang Mas Riko udah pelajari AI sendiri ini apa yang dirasakan Mas? Jadi manfaat yang saya rasa gitu kan yang itu
dengan bantuan AI itu ngerjain apa-apa tuh sekarang jadi serba cepat. Benar betul. banget, setuju. Iya, jadi kayak kita mau bikin poster gitu kan tinggal prompt, buatkan poster untuk ini tanggal ini, temanya gini, topiknya untuk ini gitu, selesai dibikinin AI. Kalau dulu kan harus desain gitu, lama. Nah tapi nih banyak juga nih Mbak, kalau misalnya apalagi pas awal-awal naik nih, pada takut-takut kan AI itu sangat mengerikan, AI akan menguasai dunia gitu kan. Jadi emang AI itu banyak pro dan kontranya gitu. Ada juga yang beranggapan kalau misalnya dengan adanya AI itu manusia jadi malas gitu. Kalau untuk menurut Mas Riko sendiri nih menanggapi adanya pro kontra yang bejibun di sosial media nih gimana nih Mas? Nah sebenarnya yang paling sering aku dengar adalah kontranya itu AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Yes. Terus banyak orang akan jadi jobless gitu-gitu. Padahal enggak. Jadi manusia itu akan digantikan oleh manusia yang bisa menggunakan AI. AI itu nggak bisa berdiri sendiri gitu sih Mbak. Oh sebenarnya nggak bisa. Secara singkatnya pun juga kalau misalnya AI nggak diketikin atau nggak disuruh kan juga nggak bergerak gitu ya Mas ya. Iya, dalam tanda kutip dioperasikan. Betul. Dan mengoperasikannya itu kan ya perlu at least skill yang basic gitu kan Mbak. Berarti itu ketakutan orang-orang awam ya, takut Sebenarnya dunia harus- diambil alih gitu ya. Betul. Jadi selama kita bisa pakai AI itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir untuk kita akan digantikan oleh AI gitu. Tapi lebih takutnya adalah kita digantikan oleh orang yang bisa pakai AI sih. Berarti menurut Mas Riko nih secara tidak langsung ya Mas ya, berarti sebenarnya belajar AI itu sama dengan learning English. Kan ibaratnya kayak harus bisa sebenarnya menurut Mas Riko kayak gitu atau gimana tuh? Setuju nggak sama statement gue? Bisa, tapi AI itu nggak harus bahasa Inggris sih Mbak. Oh, enggak, maksudnya kalau misalkan ibaratnya pepatah kan katanya bahasa Inggris itu penting gitu. Jadi Oh. semua orang harus belajar. Nah, apakah AI itu sama dengan bahasa Inggris? Jadi semua orang ini nantinya pada harus belajar gitu at the end of the day. Iya, betul. Aku setuju sih itu Mbak. Karena semuanya nanti masa depan pun juga bakal tergantung sama AI gitu ya. Iya. Boleh buka kelas gak? Kita peserta pertama ya gak sih Mbak Rana? Mungkin 5 tahun ke depan semuanya bakal implementasi AI sih Mbak. Gitu. Iya. Kan Mas Riko ini juga menjadi salah satu ambasador ya student Microsoft Learn Student Ambassador. Ya, betul. Nah, boleh dijelasin nggak sih secara detail mungkin programnya itu bagaimana atau prosesnya gimana? Jadi Microsoft Learn Student Ambassador itu adalah program yang dibuat oleh Microsoft Learn. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Microsoft Learn itu tuh semacam platform belajar teknologi yang dibuat oleh Microsoft. Jadi itu isinya ya dokumentasi untuk belajar bahasa pemrograman di situ ada, Windows ada, server ada, terus database juga ada. Yep. Nah, student ambassador ini tuh isinya orang-orang yang memang mahasiswa yang suka hobi belajar, hobi ngulik-ngulik teknologi, dan di sini kita itu dituntut untuk selalu sharing kepada teman-teman kita. Dan di ambassador Microsoft Learn Student Ambassador ini tuh kita harus bikin event setidaknya 3 bulan sekali. Ya. Bikin event. Kalau misalnya outputnya itu apa sih Kak? Outputnya tuh macam-macam. Sebenarnya di Microsoft Learn itu tuh ada suatu task yang harus dipenuhi setiap 3 bulan. Entah itu bikin project AI, terus atau bikin webinar itu sih paling umum, bikin event ya. Dan webinar itu juga merekrut orang-orang baru atau bisa cuman hanya mengisi materi gitu? Mostly mengisi materi. Iya. Oke. Kalau misalnya pada saat pemilihan Microsoft Learn itu seleksinya tuh gimana tuh Mas? Penasaran deh aku. Kalau dulu saya itu ini Mbak, bikin kayak video gitu. Kenapa saya harus terpilih untuk ikut program ini gitu, dan bikin esai. Tapi kalau sekarang itu harus sepertinya jauh lebih ketat sih Mbak. Iya. Karena banyak orang yang asal-asalan gitu joinnya kemarin, terus sekarang diperketat. Jadi harus kayak jadi influencer gitu. Keren ya. Kalau misal privilege-nya nih Mbak penasaran nggak sih? Ya benar-benar banget. Siapa tahu saya nanti mau daftar gitu buat jadi duta Kedepannya. gitu ya. Oke, privilege-nya itu lumayan menurut saya. Jadi Microsoft itu tuh memberikan kita kredit Microsoft Azure. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Microsoft Azure itu tuh adalah salah satu produknya Microsoft untuk server. Jadi dia menyewakan server, database, untuk website gitu-gitu. Termasuk di dalamnya itu ada OpenAI. Jadi kita bisa pakai OpenAI yang enterprise gitu. Datanya nggak di-share kemana-mana, itu ada di situ. Wow, dark secret. Kedua, dapat Microsoft Office yang original. Terus ada juga LinkedIn Premium. Itu bisa di-renew sampai lulus. Waduh,
dan sangat bermanfaat buat masa Iya, depan. benar. Calon-calon banyak banget ya, Mbak. Calon job seeker ya. daftar-daftar kerja. Iya. Misalnya mau daftar jadi ceweknya Mas Riko. Waduh. Tahan dulu. Nanti banyak yang antri loh soalnya. Oke, kalau dari masa tenggangnya nih, berat kata kayak berapa tahun sih iya bisa tuh, menjadi bener-bener. student lunch? Untuk masa tenggangnya itu sebenarnya sampai lulus, Mbak. Atau kalau kita nggak menyelesaikan tas itu langsung di-cut sih. Sadis ya. Iya, sekarang seketat itu memang. Tapi berarti dari menjadi duta ini ya Mas jadi punya banyak, ibaratnya dapat privilege juga buat semakin mengasah AI-nya Mas nggak sih, dengan yang dari dapat Microsoft gratis or Iya. anything else gitu ya nggak sih? Iya, betul. Karena aku punya resource untuk melakukan try and error gitu, Mbak. Jadi dari Microsoft itu kan udah dikasih benefit gitu kan. Jadi aku manfaatkan untuk belajar terus, untuk eksperimen. Gitu. Kalau aku juga kepo nih tentang kompetisi atau pelatihan-pelatihan atau perlombaan yang pernah diikutin sama Mas Riko itu, pernah ikut lomba atau kompetisi apa aja sih Mas? Ada beberapa sih, Mbak. Ini harus disebutin semua nih. Kalau kemarin lihat di Boleh, CV-nya sih apa? bejibun loh Mbak. Banyak banget ya. Oke, jadi yang pertama itu ada dari Bebras Challenge. Itu tuh lomba algoritma. Itu sekitar kayaknya tahun 2020. Waktu SMA kelas 1 apa 2 gitu ya. Itu kita dikasih soal algoritma gitu atau tantangan gitu. Kita suruh menyelesaikan pakai bahasa pemrograman. Gimana? Mau? Enggak. Gak ngerti ya ke. Kemudian ada yang dari Microsoft Imagine Cup, tapi yang lokal ya, levelnya itu ada, aku menang juara 2 kayaknya. Itu bikin inovasi untuk mendeteksi bencana alam, Mbak. Oh, keren. Dan itu pakai AI juga. Itu pasti ngebantu banget tuh Mbak. Kalau misal kayak apa inovasi yang baru yang mau Mas Riko ini bikin gitu untuk kedepannya? Yang baru kemarin itu aku bikin untuk ini, mendeteksi banjir sih, Mbak. Itu aku baru riset sama dosenku. Jadi kalau ada banjir gitu, sensornya ini bisa mendeteksi level air terus ngirim alarm gitu, early warning. Dan itu alatnya nggak terkoneksi ke listrik gitu, jadi kita pakai panel surya dicas gitu. Jadi meskipun ada bencana alam yang Itu pasti benar-benar iya, Bermanfaat ya? bakal tetap nyala ya kalau kalau misalnya gak ada listrik, gak ada apa. betul. Kecuali dicuri sih, Mbak, baterainya. Itu challenge-nya. Oke, menurut Mas Riko, prospek kedepannya tentang AI ini bagaimana di Indonesia? Bagus sih, Mbak, karena semua itu akan pakai AI. Setuju. Dan sekarang perkantoran itu, office work itu sudah Menggunakan AI. migrasi ke AI semua pelan-pelan. Jadi otomatis di Indonesia ini akan ngikutin sih. Kayaknya nggak mungkin sih Mbak, orang-orang Indonesia di saat ini kayaknya seenggaknya sekali nih mereka pasti udah Menggunakan pakai AI. Iya. Pasti buat homework atau buat Seenggaknya PR. bikin skripsi lah, latar belakang dan lain sebagainya. Nah, ini deh aku mau tanya tantangan perkembangan AI di Indonesia. Iya, boleh tuh Mas. Tantangannya Ya, SDM. Nah, bener lagi. SDM. Karena kalau kita ngomongin AI yang benar-benar advance, yang novel, yang belum pernah dikembangin di mana-mana, kayaknya kita masih perlu SDM yang betul-betul expert. Karena kan kalau kita ngomongin AI itu perlu 2 hal yang harus major ya. Yaitu dari segi statistik dan matematika. Selain itu dari sisi teknologinya, dari programmingnya itu harus benar-benar kuat. Dan di Indonesia ini harus betul-betul di-push untuk bisa berkembang di bidang AI gitu, Mbak, inovasinya. ya mungkin nanti Mas Riko bisa menjadi salah satu Yes. yang agen Influencer terdepan ya. buat Yes. Jadi influencernya ya pengembangan Mbak. SDM di Indonesia biar bisa ini ya, Buat pakai AI juga. menghempaskan gitu apa namanya pemikiran-pemikiran negatif orang-orang tentang AI. Betul. Kalau udah tahu kalau misalnya seguna gitu pasti orang-orang pasti bakal ke sana sih Mbak, bakal lari ke AI. Oke, kalau harapan dari Mas Riko sendiri ya buat mahasiswa ataupun calon-calon maba nih yang misalnya ingin ikut bergelut ke bidang AI seperti Mas Riko ini, kayak gimana harapan ataupun nanti saran masukan seperti itu. Tips-tipsnya. Tips-tipsnya boleh. Ini sih banyak-banyakin baca-baca jurnal atau artikel tentang AI yang terbaru. Karena kalau teknologi AI itu yang baru-baru itu biasanya nggak ada di nggak ada di kayak artikel atau mana gitu. Jadi adanya tetap di jurnal gitu sih, Mbak. Iya, jadi belum teknologi AI-nya itu sudah ada, tapi belum diimplementasikan. Jadi masih dalam bentuk mentah gitu. Nah, sebagai mahasiswa itu harus sering-sering baca-baca itu sih. Kalau mau terus-terusan up to date tentang AI. Oke. Kayak gitu.
baca buku, jangan lupa, jangan baca Betul. sosmed aja. Kita juga harus literasi. literasi, betul sekali. Jadi kan banyak banget ya ternyata manfaat dari AI, nggak cuman yang bisa membantu kita di bidang skrip atau inovasi yang lain, iya, tapi ternyata juga nggak. gambar juga bisa ya. Ternyata Canva juga bisa ya Mas ya. Kayaknya Canva tuh aku kemarin coba tuh bisa generate kayak aset gitu sih. Heeh. Oke. Tapi sebenarnya nggak sesimpel ngerjain kehidupan, ngebantu kita buat ngerjain kehidupan sehari-hari Mbak. Ternyata bisa juga menyelamatkan kita kayak tadi disebutkan mendeteksi bencana. Betul. Terus ada apa lagi Mas? Selain itu Mas? Dulu aku pernah bikin AI untuk ini Mbak. Jadi kan kalau penderita diabetes itu kan makan asal makan aja tuh, nggak pernah kira-kira. Nah aku bikin AI, jadi makanan itu tinggal difoto, itu ketahuan kalau kita makan ini beresiko nggak untuk diabetes kita. Mas. Keren Berarti banget. cocok juga buat orang-orang yang mau diet gitu ya. Betul. Jadi kita AI itu bisa ngitung intake-nya gitu sih, intake makanannya. Oh, keren tadi. Tadi Mas Riko sendiri juga udah pernah menggunakan itu atau makan pun juga ngefoto. Nggak sih, Mbak. Itu untuk lomba aja dulu sebenarnya. Oke. Berarti AI itu bisa menyelamatkan juga ya, keren banget nih teman-teman. Jangan mikir AI itu kontra terus ya Mbak ya. Betul. Banyak ada banget manfaat pro-nya. dari AI. Dan keren banget ini Mas Riko yang udah datang ke sini. Nanti Yaps. kita lanjut lagi di belakang Ngobrol-ngobrol layar ya. Atau barangkali aku Boleh. juga bisa ikut kelas kali ya. Kalau aku Nanti ya. minta itu sih yang buat diet itu ya. 6 SKS kali ya, 6 SKS ya Mas ya. Dah itu dulu mungkin dari Mas Riko ada Instagram yang mau di share ke Yes. teman-teman biar teman-teman juga pada tahu tentang Oke. AI atau mau tanya-tanya ke Mas Rikonya. Mungkin LinkedIn aja kali ya Mbak ya. Bisa di Riko Fitra Pratama. Di situ aku sering update-update tentang AI dan teknologi. Tuh teman-teman yang tertarik langsung aja ya ke Oke. LinkedIn-nya Mas Rika. Betul sekali. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di belakang dan teman-teman sobat rekreasi jangan lupa update informasi dari TVRI Yogyakarta di YouTube channel kita TVRI Yogyakarta Official setiap hari Sabtu jam 7 malam. Yes. Dan jangan lupa follow Instagram kita di TVRI Yogyakarta. Aku Rahma Aku Salma. dan Riko Fitra. oke sampai jumpa. Bye bye.